Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi, Ibu. Gimana, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya sehat. Pak Ali sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Walaupun sedikit ada trouble ya, tapi alhamdulillah pagi hari ini Pasti badan sehat ya. sehat, pikiran sehat. Hati Pak? Alhamdulillah sehat juga. Hati juga sehat. Bagaimana dengan kantong Pak? Itu yang sakit. Tapi Kantong Bapak lagi sakit ya? iya. Saya doakan semuanya kantong Bapak nggak sakit lagi ya. Mudah-mudahan mendengar mengerti. Ya, ya. Kita berdoa mudah-mudahan kantong kita sehat ya Pak Amin. ya. Tapi ya udahlah, badan sehat, pikiran sehat, hati sehat, itu jalan. Ya. Baik Pak Ali, alhamdulillah Pak Ali sebagai CGP yang sangat-sangat saya hormati dan sangat-sangat saya banggakan, kita telah bersama lebih kurang 1 bulan ya Bapak ya? Hampir 1 bulan. Hampir, tapi belum ya? Oh, cuma sampai satu. Hampir 1 Kalau kita nanti menyedihkan besok bulan 7 ya, Ya. 1 bulan. Jadi kita telah bersama kurang lebih sebulan mengikuti program pendidikan calon penggerak di kelas 3 ini ya Bapak. Nah, berbagai materi sudah kita pelajari, sudah kita telusuri, sudah kita dalami, bahkan sudah kita diskusikan dengan beberapa teman CGP juga. Saya yakin Pak Ali melakukannya itu secara daring. Nah, tentu selama sebulan tersebut banyak sekali pengalaman belajar yang sudah Pak Ali peroleh ya, dan yang sudah didapat juga sama CGP yang lainnya tentunya. Nah, setelah kurang lebih sebulan tersebut, maka pada hari ini izinkan saya ya Pak Ali ya, sebagai pendamping Bapak untuk melakukan pendampingan individu perdana kita pada program ini. Biasanya kita sebut dengan istilah PI0, PI perdana. Nah Bapak, untuk mengawali kegiatan pendampingan perdana atau PI0 ini, kita akan mereview kembali, proses pembelajaran bulan ke-1 yang hampir kita berakhir di 3-4 hari ya Bapak ya. Dan kita akan mereviewnya. Nah, menurut Bapak nih, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Pak? Ya. Alhamdulillah prosesnya memang kalau itu dari awal ada sisi menariknya gitu, juga ada sisi tantangannya di sini gitu kan. Sisi menariknya yang pertama menurut saya mulai dari seleksi menjadi calon guru penggerak itu ya sedikit memerlukan energi ya, kemudian pikiran, karena tahap pertama untuk seleksi calon guru penggerak ini menurut saya hal-hal yang biasa aja gitu. Tapi setelah masuk ke dalam program pengisian esai, nah di situ baru kita diuji itu. Yang saya rasakan di situ uji kemampuan nalar kita berpikir, wawasan kita berpikir, kemudian disesuaikan dengan apa yang kita lakukan di tempat tugas kita masing-masing. Semuanya kita tumpahkan di dalam esai, karena di situ ada kuesioner-kuesioner, pertanyaan-pertanyaannya yang mesti harus diisi berdasarkan ketentuan yang telah mungkin dibuat oleh pembuat program ya di situ. Di situ sedikit tidak membutuhkan tantangan, tapi alhamdulillah seleksi itu berakhir juga dengan alhamdulillah untuk tahap berikutnya terpanggil kembali gitu, masuk ke simulasi mengajar. Alhamdulillah juga lanjut kepada seleksi wawancara dan akhir pengumuman. Nah, setelah pengumuman inilah di sini ada hal yang menarik mungkin dari kami CGP Kabupaten Kampar, dan alhamdulillah sudah ada SK-nya, baru kita yakin bahwa kita itu baru seorang CGP gitu. Nah, baru kemudian sosialisasi untuk Lokakarya 0 yang sama-sama kita laksanakan kemarin tanggal 12 oleh Mas Menteri langsung yang membuka CGP ini, program PPGP ini 2021. Dan sebelum itu, sebelum pembukaan Lokakarya 0 itu, pembukaan PPGP angkatan ketiga ini, kita bertemu lalu dengan Ibu sebagai PMP kami, pendamping kami. Nah, di sini sudah mulai kita berinteraksi bersosial untuk membahas tentang masalah LMS yang
mana LMS ini adalah salah satu jadwal atau materi yang harus dilakukan oleh CGP itu sendiri. Nah, sosialisasi LMS ini juga telah kita ikuti bersama dengan CGP lain, termasuk juga Ibu Situ sebagai BP kami, dan di situ juga kami dikenalkan dengan fasilitator kami. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Selama proses pelaksanaan LMS ini, Learning Management System ini, di sini ada lagi hal-hal yang menarik, kemudian hal-hal yang menantang. Yang menarik di sini kita ada kolaborasi sesama CGP lain, kita ada elaborasi, kemudian ada diskusi, ada tugas mandiri, semua dikerjakan dengan senang hati. Tetapi dalam satu hal, dalam sisi lain, mungkin di sini saya memang kebetulan saya di sini mengajarnya pada 2 sekolah. Di sini saya sedikit memang agak kualat mengatur waktunya. Nah, karena selalu kalau masalah jadwal Zoom kita, Google Meet kita mengalami kendala saya, tapi alhamdulillah desa saya ikuti gitu. Jadwal itu tetap saya laksanakan. Tetapi di satu sisi saya sebagai pendidik yang mana dituntut di sini di dalam LMS ini membahas tentang masalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sinilah sedikit saya setelah saya mempelajari, setelah saya memahami apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kebetulan saya mengajari 2 sekolah. Di situ saya sedikit mengalami kontra batin. Kenapa? Karena seorang guru itu dituntut menuntut anak, sementara saya virtual gitu, tapi tetap tugasnya dilaksanakan, dikasih tugas gitu. Namun di sisi lain saya sebagai pendidik itu agak sedikit merasa dosa. Jadi di situ ada batin saya turun dari tangan. Cuma ilmunya di sini alhamdulillah membuka hati saya, pikiran saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama ini yang saya tahu itu Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan. Saya tidak memahami filosofi pemikiran beliau. Setelah di LMS ini belajar, alhamdulillah banyak sekali wawasan saya secara pribadi terbuka itu tentang bagaimana mendidik anak, menuntut anak sesuai dengan kodratnya itu. Di sinilah sedikit yang selalu saya sampaikan juga pada fasilitator. Saya mengajar 2 sekolah ini, di satu sisi juga kita dibutuhkan oleh orang-orang, di satu sisi kita butuh ini gitu. Jadi disitulah yang menjadi pro kontra di diri saya gitu. Di satu sisi saya betul-betul ingin totalitas, di satu sisi sementara saya menjalani untuk saya menjadi totalitas. Tapi alhamdulillah semua itu bisa saya jalani dengan sesuai dengan schedule dan waktunya. Artinya proses selama 1 bulan ini dengan sangat terharu Bapak. Saya juga melihat tetesan air mata. Mudah-mudahan tetesan air mata ini membawa transformasi pendidikan di dunia pendidikan kita, terutama untuk negara Republik ini. Mudah-mudahan tersampaikan ya kita ya Bapak ya. Nah, dari proses yang sudah Bapak ceritakan tadi, saya mendengar sekilas Bapak bicara tentang LMS yang sudah Bapak lalui juga, kemudian sangat menarik dan menantang menurut Bapak. Bahkan tadi Bapak sudah mengatakan ada proses yang sudah Bapak lalui, seperti adanya kolaborasi, refleksi, kemudian ada pembahasan tentang filosofi pendidikan, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang membuat Bapak sangat-sangat merasa terharu. Yang selama ini Bapak merasa KHD ini hanya Bapak pendidikan, ternyata setelah masuk ke dalam ya materi selama 2 bulan ini Bapak baru paham. Nah Bapak, tadi Bapak kan menjelaskan adanya kolaborasi dan refleksi. Nah, apakah di dalam LMS itu ada proses lain selain kolaborasi dan refleksi Pak? Yang mungkin Bapak bisa jelaskan? Ada. Di dalam LMS itu yang pertama dituntut kita sebagai seorang pendidik, di samping memang kita tugasnya mendidik, mengajar, menuntun anak-anak. Di sini yang saya lihat dalam CGP ini atau PPGP ini angkatan 3 ini, saya pribadi memang di sini kita sebagai pendidik itu dituntut harus selalu update dan upgrade ilmu kita gitu. Kenapa? Karena mustahil kita yang tidak paham dengan teknologi atau tidak tahu dasar-dasarnya saja sulit untuk mengikuti program ini. Kenapa? Karena nanti semua yang berhubungan dengan virtual, Zoom meeting, kemudian membuka fitur-fitur yang lain di dalam aplikasi ini, itu membutuhkan keterampilan. Tapi bukan juga menjadi alasan buat seorang pendidik tidak mau ikut ini, harus malah ikut ini. Kenapa?
Karena dari kita mengikuti CGP ini memang kita dituntut untuk selalu berlatih, belajar, berlatih dan belajar. Nah, di sini juga kita harus tanya, banyak bertanya. Memanglah dalam program ini tuh dan juga di dalam guru penggerak itu adalah transformasi pendidikan. Di sini sudah jelas kita maknanya, kita sebagai yang akan merubah, akan membawa perubahan. Tentu kita sebelumnya lebih jauh, lebih sedikit akan naik setingkat daripada kita yang sebelumnya. Nah, mudah-mudahan saya pribadi dengan ikutnya CGP ini akan semakin menambah pengetahuan saya, semakin menambah wawasan saya, sehingga apa yang saya peroleh dari LMS ini, insya Allah ke depannya bisa saya aplikasikan atau refleksikan di dalam kelas yang datang. Itu harapan saya. Jadi ada proses yang sudah berjalan di sana, Bapak sudah mulai memahami. Kemudian bagaimana dengan langkah-langkah di LMS, Pak? Seperti tadi kan Bapak sudah melewati proses refleksinya, sudah dilewati, kemudian ada kolaborasinya, sudah oke. Kalau tahapan yang lain di LMS itu sudah Bapak lalui juga? Sudah, alhamdulillah sudah Bu. Cuman sedikit di LMS itu kadang-kadang ada yang apa namanya ya sistematis, tetapi nanti ada lagi balik lagi ke atas gitu. Nah, pengennya kayak seperti ini, refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian nanti kita ditugaskan tugas mandirinya adalah ekspedisi. Kemudian balik lagi membuat video atau visual atau membuat tiket. Jadi kalau saya lihat dari modul satu-satu ini dengan rangkaian satu-satu A5 atau A6 itu ada yang rasanya sudah kembali, tapi kok ada balik lagi gitu. Tapi sudah berjalan. Tapi sudah berjalan. Mulai dari sudah. Alhamdulillah sudah yang di LMS ini, alhamdulillah sudah yang untuk modul satu-satunya sudah selesai saya kerjakan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau bagi saya pribadi sih tidak ada masalah. Cuman kemarin kondisi saya sedikit memburuk, di situ aja agak kewalahan, agak keterangan bagi waktunya. Gitu. Tapi semuanya inilah tantangan yang saya sampaikan. Pribadi saya sendiri, ia memang menghadapi tantangan bagi pribadi, gitu yang saya rasakan. Baik, proses sudah berjalan dan Bapak sudah melewati tahapan-tahapan yang ada di Alhamdulillah. Nah, baik Bapak, menurut Pak Ali ini apa capaian yang sudah Bapak peroleh selama 1 bulan terakhir ini, Bapak? Capaian yang sudah Bapak peroleh? Ya, kalau menurut saya pribadi, konsep mindset saya selama ini. Mindset saya memandang siswa itu, makanya juga di dalam tugas ada beberapa video yang sudah saya buat juga di situ. Di situ juga menyampaikan, marilah, bukan saya menuduh rekan-rekan guru hebat seluruh Indonesia atau khusus di 421, bukan saya mengatakan bahwa tidak memiliki tanggung jawab. Mas, kita semuanya pasti memiliki tanggung jawab, karena itu adalah tugas kita. Ibaratnya itu adalah kewajiban kita yang menjadi istilahnya menghidupi keluarga kita pasti. Cuma di sini saya ingin mindset kita setiap guru itu karena saya telah belajar tentang filosofi negara, anggaplah anak didik itu seperti anak kita sendiri mendidik, atau seperti petani menanam benih-benihnya. Anak didik kita juga seperti kita anak kandung sendiri. Jadi apa yang terjadi dengan anak kita, memang kita yang harus bertanggung jawab, bukan hanya orang tua secara biologis mereka. Karena pendidikan itu terletak di ujungnya para guru-guru atau pendidik itu sendiri. Jadi di sini saya sebelum saya mengikuti program ini, makanya saya bilang lagi, saya hanya kenal Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang terkenal dengan Ingarso Sungtulodo Ingmaria Mangkapto Tutoria dan Jani. Itu yang saya pahami. Dan ternyata setelah kita belajar ini maknanya memang sangat, saya pribadi itu cuma kan, oh berarti selama ini ada kesalahan yang fatal pada diri saya. Di situ saya selalu terharu itu. Bapak tadi di mindset ini ya. Iya, jadi di situ saya mungkin saya merasa berdosa, mungkin merasa bersalah dengan anak didik saya. Walaupun saya mengharapkan anak didik saya itu memiliki budi pekerti yang luhur secara kognitif tidak dibutuhkan bagi saya, tetapi ternyata di situ itulah filosofi yang Dewantara sangat mendalam di dalam pikiran dan hati saya itu. Oke, baik Pak. Ada capaian pertama mindset Bapak. Mindset ya. Ada capaian lain Pak selain mindset? Yang kedua mungkin perubahan sikap. Sikap ya Pak. Iya. Ya mungkin sedikit mungkin orang yang suka ibaratnya ya emosional ya. Tapi sekarang udah mulai, kalau udah bertemu dengan anak berkesana down gitu.
Capaian kedua luar biasa. Iya. Ada perubahan di sikap Bapak yang awalnya Bapak sangat emosional. Iya. Ternyata setelah 1 bulan ini capaian yang Bapak dapatkan Kalau memang anak-anak bisa itu, mengendalikan emosional ya. iya, kalau memang anak itu, Masya Allah. biasanya dengan shock gitu kan. Kalau saya udah memarahi anak, saya jelasin filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi itulah yang saya dulu. Ya di satu sisi saya beruntung bisa ikut ini sehingga saya memahami gitu kan. Mudah-mudahan ke depannya saya sebagai pendidik ya bisa menerapkan pembelajaran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan nyata di tempat kalian di mana saja. Ada mindset yang berubah, ada perubahan sikap. Bapak merasa ada pengendalian emosional secara pribadi. Masih ada lagi Pak capaian-capaian yang lain selama 1 bulan ini? Sebelum kita memasuki bulan kedua sampai ke 9 ke depan ya? Ya mungkin capaian saya nggak mengerti juga apa jadinya yang namanya capaian, cuman saya sudah mulai memikirkan kita menjadi seorang guru itu, seorang pendidik itu memang yang pertama harus pintar membagi waktu, harus pintar memanage waktu kita sehingga setiap segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa terprogram, bisa terencana dengan baik, insya Allah segala dengan baik. Ada capaian yang sudah Bapak dapatkan yang sudah Bapak peroleh luar biasa, mindset yang berubah yang awalnya kenal hanya tri, tuturi, inarso, ingarso suturo, ingadia mangusaso, tuturi yang daya. Ternyata pemikiran Pak Hadir bukan hanya Bukan hanya itu. Kalau kita bahaskan lagi, di samping saya belajar dari sini, saya juga karena belajar CGP, tapi saya mempelajari lagi kembali memflashback biografinya Ki Hajar Dewantara. Oh jadi beginilah beliau. Yang selama ini hanya saya mengenal Raden Ajeng Kartini juga sebagai emansipasi wanita. Sedikit saya memahami, oh gitu. Ternyata ada yang lebih lagi daripada era Kartini, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Makanya wajar dia diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Itu pun belum cukup menurut saya. Kalau kita lihat lagi ke belakang, belum lagi cukup dengan gelar pahlawan nasional itu bagi saya. Capaian yang luar biasa dalam 1 bulan ya Pak. Saya memberikan apresiasi yang juga luar biasa. Kalau boleh saya tepuk tangan, saya akan bertepuk tangan dengan capaian yang Bapak peroleh, dan kalau boleh saya mengatakan way lah ya. Wow, gitu ya. Dalam 1 bulan capaiannya adalah luar biasa karena mindset, perubahan tingkat emosional, kemudian sudah mulai untuk memanage waktu. Baik Bapak. Nah selanjutnya nih Pak, bagaimana dengan dukungan dari ekosistem sekolah, terutama kepala sekolah, teman sejawat, kemudian siswa, sarana dan prasarana, seperti apa dukungan mereka Pak? Baik Pak Ali, selanjutnya nih, bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, terutama dari kepala sekolah, teman sejawat, siswa, maupun sarana dan prasarana? Ya alhamdulillah, di awal saya mendaftarkan di GP, alhamdulillah Kepsek saya mendukung. Karena sebelum mendaftar kan saya ada nih di fitur SIPKB kita loh. Jadi Bapak bilang, kayak ini ada loh Pak, gimana? Apa itu kan? Nggak tahu guru penggerak, nggak tahu betul guru penggerak Bapak. Tapi katanya ini ada harus rekomendasi pada sekolah. Kira-kira Bapak, ya udah kamu ikuti, ya kan? Ikuti seleksi itu katanya. Sangat memotivasi sekali. Iya Bu, cuman itu kalau nanti kamu ikut seleksi, tugas kewajiban kamu jangan sampai terabaikan. Pesannya cuma itu saja. Alhamdulillah ada support sampai alhamdulillah pengumuman itu semuanya alhamdulillah mensupport. Yang memberikan selamat, karena mungkin juga terdengar gaul-gaul mungkin CGP itu apa dulu penggerak, mungkin kawan-kawan rekan-rekan dulu yang dia SMP ini sudah juga mengetahui mungkin, jadi sehingga sedikit ya surprise juga lah bagi mereka. Selain support dan motivasi Bang, kalau persekolah juga kalau persekolah kita alhamdulillah fasilitasi kegiatan fasilitasi ini. juga. Ya, ini kemarin seperti kita dengar waktu kita awal perkenalan kemarin, bukan yang ini, yang kemarin-kemarin itu kan kita ada waktu di Zoom. Kita di Zoom kan juga ada, insya Allah saya sebagai kepala sekolah dari CGP atas nama besar Alinda siap mendukung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu butuh tempat silakan nanti. Fasilitasi Pak, Masya Allah. Ada motivasi dukungan yang luar biasa dari beliau seperti motivator buat Bapak. Ya. Ada fasilitasi tempat
Iya. ketika Bapak Ya, ya untuk setakat ini sejauh ini baru itu Bu, cuman mengizinkan juga untuk melakukan apa namanya ini, mungkin memang program-program itu ada bidang dia silakan ikuti. Ya, tapi pesannya juga itu tadi yang namanya kewajiban tetap dilaksanakan. Bagaimana dengan teman sejawat? Teman sejawat alhamdulillah sih, termasuk itu yang ada juga anggota kurikulum kita semua yang harus support. Sama teman sejawat sama juga sarana dan prasarana diizinkan. Diizinkan, fasilitas sekolah alhamdulillah diizinkan oleh kepala sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sekolah kita kan. Artinya Bapak juga berhubungan dengan wakaf. Ya, maka kurikulum. Dan semuanya sih tidak bisa disebutkan satu persatu. Iya. Baik Bapak, kita sudah mereview kegiatan kita tadi. Nah itu bagian awal sudah kita lewati. Kita akan memasuki bagian inti dari pendampingan perdana ini ya Bapak. Iya, Nah bagian intinya sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengutarakan ke Bapak bahwa sebenarnya tujuan dari pendampingan individu ini adalah yang pertama, Pak Ali itu nanti diharapkan dapat mengembangkan diri sendiri tentunya, kemudian dapat juga mengembangkan diri bersama guru-guru yang lain yang ada di ekosistem Bapak ini dengan cara melakukan pertama refleksi, yang kedua berbagi, dan tentunya berkolaborasi seperti yang sudah Bapak dapatkan tahapan-tahapan yang ada di MUS. Itu tujuan pertama dari pendampingan itu. Nah, sedangkan tujuan yang kedua, Pak Ali diharapkan memiliki kematangan moral, kemudian emosional, kemudian spiritual. Nah, kematangan moral, emosional, spiritual itu diharapkan sama bisa berperilaku sesuai dengan kode etik. Nah, itu tujuan yang kedua. Sedangkan tujuan pendampingan kita yang ketiga ini Pak Ali diharapkan bisa merencanakan, setelah itu menjalankan. Setelah menjalankan, Pak Ali diharapkan dapat merefleksikan, dan selanjutnya Pak Ali juga diharapkan dapat mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tentunya, dan melibatkan orang tua. Ingat ada garis bawah bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi tujuan pendampingan kita untuk kali ini ada 3 seperti yang saya jelaskan tadi ya Pak Ali ya. Nah, sedangkan untuk temanya, kalau tadi ada 3 tujuan, sedangkan tema dari pendampingan individu perdana ini adalah kita akan berdiskusi bagaimana tantangan belajar daring. Nah, itu tema yang pertama ya Pak. Kemudian tema kita yang kedua, pada PI Nor ini, kita akan merefleksi bagaimana penerapan perubahan kelas. Kita akan berdiskusi, merefleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran hadir. Ada 2 tema ya Pak ya. Tema pertama tentang belajar daring, yang kedua adalah merefleksi penerapan perubahan di kelas sesuai dengan pemikiran hadir. Nah, itu tema kita. Akhirnya kita akan berdiskusi masalah itu. Nah, terkait dengan tujuan dan tema tadi, maka diharapkan Pak Ali bisa memberikan respon ataupun tanggapan terhadap beberapa hal yang akan kita diskusikan ya. Nah, baik Pak Ali, yang pertama nih, respon yang saya harapkan dari Pak Ali nih. Menurut Pak Ali, apakah pembelajaran daring melalui LMS itu berjalan lancar? Oke, tanggapan ya. Kalau belajar daring LMS ini berjalan secara lancar, di mana kalau CGP-nya itu memang memiliki fasilitas yang memang memadai atau mencukupi untuk melakukan daring atau virtual itu. Lancar? Ya. Lancar? Ya. Kalau saya yang mengalami, karena saya mungkin kan, karena tadi saya dari awal saya mengajar di 2 sekolah, jadi ketika saya di kota itu alhamdulillah tidak ada bermasalah
internet gitu. Tapi ketika saya yang kemarin saya sampaikan, saya akan mengajar di sekolah yang jauh sedikit dari perkotaan. Ya. Nah, kemarin itu ada kasusnya ini kita virtual yang dengan tidak salah ya dengan fasilitator ya, kalau nggak salah yang awal fasilitator, yang kedua yang ketiga. Itu kan Sebentar Pak Ali. Saya butuh itu aja. Lancar apa tidak? Lancar. Ya? kalau di kota lancar ya. ya. Baik, sampai di situ dulu. Ya. Tahan dulu Ya. responnya. Paling nggak sabar. Saya sabar. Lancar. Ternyata lancar, alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Hambatan apa yang terjadi selama pembelajaran daring? Silakan. Nah, ya. Selama di daring yang pernah saya alami ketika saya di sekolah yang satu dari jauh dari perkotaan, kemarin itu jaringannya bermasalah. Telkomselnya towernya ditembak petir, jadi satu malam hampir satu hari jaring nggak bagus, saya bingung, saya nggak bisa buka LMS. Kemudian saya telepon kawan-kawan di GP, bisa kok katanya sih, tapi saya nggak di kota, saya bilang ini jauh. Kemudian saya berusaha, karena di situ juga banyak yang pakai Axis, saya minta hotspot mereka gitu. Saya minta mereka ternyata bisa, saya ganti lagi ke kartu Axisnya gitu. Alhamdulillah berjalan gitu. Itu saja kendalanya tuh, Bu. Hambatan ya? Hambatannya Satu? satu. Yang kedua itu tadi Bu, karena saya mengajar di sekolah, yang satu itu saya memang mengajar tatap muka berbenturan dengan jadwal LMS. Ya. Nah, tapi saya tetap mengikuti jadwal LMS. Saya nggak ngajar anak secara tatap muka, ya karena ini itulah yang saya bilang tadi yang agak sedikit Ada benturan jadwal Baik. gitu, jadwal mengajar dengan jadwal Ada LMS saya. Proses belajar mengajar Dengan jadwal virtual LMS. Pak Ali masih ada lagi nggak nih hambatan lagi selain Kalau yang lain ada mungkin kondisi kesehatan sebenarnya. kondisi kesehatan Bapak? Kemarin saya sempat. Kondisi kesehatan Bapak apa menjadi hambatan yang sangat berarti? Kemarin ya Bu, karena waktu di LMS 11 ini kan saya sempat kemarin tuh hilang suara. Hilang suara. Iya. Saya kan berdiskusi pun pasien tahu gitu kan, ibu pun PP tahu gitu kan. Itu aja. Baik. 3 hambatan ya Pak. Yang pertama tentang jaringan internet, yang kedua tentang bentroknya jadwal, yang ketiga adalah kondisi kesehatan ketika Bapak mengikuti. Karena sebelum mengikuti alhamdulillah sehat. Tapi mungkin karena proses jadwal saya yang butuh sedikit berlebih mungkin ya menurut saya. Itulah mungkin sedikit kalau. Baik, dari 3 hambatan nih yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana solusi Pak Ali untuk mengatasi ketiga hambatan? Yang pertama dulu, jaringan internet. Jaringan internet itu tadi Bu, saya pertama minta jaringan hotspot kawan. Ternyata bisa. Minta hotspot jaringan hotspot kawan ternyata bisa. Kemudian saya ganti pakai 2 kartu Axis. Karena di situ kuatnya Axis di wilayah itu. Menggunakan 2 kartu. Itu solusi untuk hambatan pertama. Iya. Baik, bagus sekali. Luar biasa Bapak dari solusi. Cepat-cepat ya. Iya. Ini ada 2 kartu. Kita ya karena kalau prinsip saya Bu, kalau nggak mengikuti satu kali saja itu saya kayak sudah rugi gitu. Ini orang seperti ini bicara. Jadi itulah cepat pinjam bisa oke nanti saya ganti bilang gitu kan. Baik, hambatan kedua. Hambatan kedua dengan bentroknya waktu. Itu tadi Bu, ya disitulah saya dari satu sisi pemikiran filosofi kegiatan orang itu kan menuntut anak. Tapi dari satu sisi saya harus terbantu untuk mencapai itu tadi. Kenapa? Karena di LMS ini kan saya belajar untuk anak. Tapi di satu sisi saya yang dikorbankan anaknya. Anak. Tetap dikasih. Ketika Bapak mengorbankan anak, solusi terhadap anak? Solusinya saya ngasih tugas aja Bu. Ngasih tugas aja, disuruh anak tuh ini tolong dicatat, kemudian nanti dibuat lagi tugasnya. Nanti kalau setelah Bapak selesai nanti selesai, misalkan jelasin kalau memang nggak jadwalnya bentrok, seperti itu Bu. Artinya jadwal itu Bapak pindahkan lagi untuk anak di. Ya tetap meninggalkan tugas Bu. Cuman itu tadi saya bilang kalau saya refleksikan lagi pendidikan filosofi Jawa Utara ini dengan apa saya lakukan Bu. Di situ saya merasa berdosa. Ada tugas dan Bapak tetap memahami. Iya gitu. Masya Allah. Nah tapi mudah-mudahan dengan berjalannya ke sini nanti dalam proses waktunya pencapaian ini ke depannya nanti kalau memang insya Allah diberikan jalannya mulus berhasil jadi guru penggerak dan insya Allah penyerapan ini akan kita realisasikan di kelas nyata. Oke, hambatan ketiga tentang kondisi
ya berobat. Pergi berobat. Berobat kemudian wanti-wanti lebih apa lagi memanage waktunya lebih akurat lagi gitu. Jam Supaya tubuhnya ya supaya lebih waktu fit lagi supaya karena ini kan 9 bulan khusus kan ibu. Kalau nanti seperti ini terus kan yang rugi kita sendiri, saya sendiri gitu kan. Jika ada hambatan di kesehatan, Bapak mengubah mindsetnya untuk mengatur waktu. Iya, memanage waktu lebih akurat lagi. Ada lagi berobat tadi ya. Iya. Manage waktu, berobat ada lagi Pak. Rasanya itu aja. Bu. Minta Itu doa sudah, dari itu orang-orang. sudah aman lah pokoknya Ya. dengan dua itu Iya, sudah dari orang-orang. Minta tidak doa ada dari masalah orang yang kesehatan ya. terdekat ya. Terima kasih Bapak. Nah, itu sudah ada polisi. Nah, kemudian Pak Ali, bagaimana rencana Pak Ali untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran daring yang selanjutnya nanti? Itu tadi Bu, berarti flashback lagi yang pertama Ada tadi. rencana untuk yang lain tetap seperti tadi aja? Tidak ada Bu rencana yang lain. Kalau misalnya nih, mohon maaf, saya bilang saya mundur dari salah satu program ini, nggak bisa. Maksudnya kalau saya nanti mundur dari TGP kan nggak ada fakta integritas. Kalau saya tidak mundur mendidik dari sekolah yang kedua itu, saya juga punya moral, tanggung jawab moral itu. Jadi nggak bisa semuanya itu harus berjalan sekarang menurut saya gitu. Saya harus jalani kedua-duanya. Iya, artinya tadi ada hambatan, ada solusinya sudah mengenai rencana ke depannya tetap dengan solusi tadi. Iya, tetap dengan seperti itu. Kalau memang keadaannya atau kejadian yang sama, ya akan seperti solusi yang sama akan berjalan. Baik, Pak Ali. Selanjutnya Pak Ali, hal apa yang Pak Ali ingin ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran daring di LMS itu sendiri? Ya itu tadi Bu, lebih dalam membahas tentang masalah pemikiran filosofi kehidupan bukan hanya yang telah kami pelajari ini di LMS 11. Mudah-mudahan 12 ini ada filosofi yang lain gitu. Kemudian ada pemikiran kehidupan lagi yang lain tentang mungkin ya saya nggak tahu kan karena saya juga belum memahami segala apa yang telah. Kita baru 1 bulan. Iya baru 1 bulan. Emang sih 8 bulan lagi ya cukup lumayan waktunya ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi pemikiran-pemikiran kehidupan yang akan kita bahas, kemudian kita refleksikan, kemudian kita akan rencanakan mungkin dalam memang di kelas yang datang. Artinya Anda ingin lagi tahu sepertinya pemikiran kamu Ada lagi tidak? dalam itu seperti apa ya? Ya. Insya Allah pertanyaan berjalan Betul. bisa mendalami itu ya Pak. 8 bulan ke depannya. Baik, tadi itu tentang respon Bapak terhadap pembelajaran kita tadi. Dan selanjutnya kita akan merefleksi ya Pak. Ya. Kita akan merefleksi penerapan perubahan pola sesuai dengan pemikiran Hadir. Nah, diskusi tindak lanjut hasil lokakarya 0. Jadi kita sekarang ini akan masuk kepada kita akan mendiskusikan tindak lanjut hasil lokakarya 0. Bapak ingat kita pernah melakukan lokakarya perdana kira-kira 25 hari ke belakang kemarin. Ya. Nah, yang terkait harapan, Ya. Bapak ingat ya, ada kekhawatiran, baik ada dukungan yang diberikan khusus dari ekosistem sekolah ya. Ya. Oke, kita akan diskusi tindak lanjut dari hasil lokakarya 0 ya Bapak. Ya. Nah, baik Bapak. Kita akan mendiskusikan tentang harapan dan kekhawatiran terlebih dahulu. Baik Pak Ali, apa saja kekhawatiran yang Pak Ali resahkan sebelum mengikuti PPGP ya? Ya. Secara daring. Itu tadi Bu. Sebelum ya Bapak. Sebelum. Kekhawatiran yang Bapak resahkan sebelum mengikuti kegiatan PPGP Angkatan Kerja ini. Kekhawatiran saya memang waktu pertama itu udah diumumkan lulus CGP ini nanti di kewalahan saya ini memperjuangkan. Kewalahan membagi Iya, waktu. memang udah terbayang di situ Bu. Pasti nanti waktu saya bentrok. Ternyata memang betul setelah jalan gitu. Bapak khawatir tentang pembagian waktu ikut program dengan mengajar. Iya. Yang kedua Pak, ada lagi? Kekhawatiran saya mungkin ya itu tadi agak sedikit mungkin kondisi mungkin nanti kalau habis jalan dan menjaga kesehatan mungkin kondisi bisa Bapak khawatir tidak bisa mengikuti 9 bulan ke depan terhadap kondisi kesehatan. kalau dibayangkan mungkin 9 bulan lama loh. Nanti kondisi kita gimana ya? Mungkin kalau nanti nggak pandai menjaga kesehatan nanti takut itu
kan. depan ini Iya. bisa nggak ya? Bisa gitu. Di badan Iya. kuat nggak ya? Gitu. Mengajar lagi. Karena mengajar itu tadi. Mungkin kalau hanya mungkin bukan kita menyembelahkan satu sekolah saja sampai mungkin sedikit agak plong gitu. Ada lagi kekhawatirannya selain dari Itu masalah. Aduh nanti paket gimana ya, banyak makan paket ini. Bapak khawatir Iya. dengan kuota ya? Karena ini yang mohon maaf, kenapa? 1 bulan ini udah 3 kali loh ngisi. Ada nggak pergantian kuota gitu ya? Tapi saya nggak mikir itu, cuma Ya pasti. pakai dia, jadi pakai saya kalau nggak ada diganti alhamdulillah. Kalau tidak ya memang nggak. Oh itu kayaknya harus nambah kuota. Nah, itu aja karena kan udah jalan daring gitu. Ini kalau kuota saya biasanya 1 giga ini berarti bapak khawatir juga. Iya. Ini dia udah 3 kali ngisi. Udah tidak kekhawatiran. Karena mengerjakan algasi saja kan mau subuh. Iya. Ya, jadi jam-jam 4 saya bangun, nah jadi saya itu ya coba lah dilihat itu banyak kan. Cukup 3 kekhawatiran atau ada lagi? Saya rasa itu aja, memang itu aja yang bermain di Yakin, Bapak? pikiran dia. Yang itu ini yang paling intinya ya. Nah, yang paling itulah, itu Oke. aja. Nah kemudian setelah mengikuti kegiatan PGP secara daring, Iya. kekhawatiran yang terjadi dari 3 itu ternyata yang mana Pak? Tadi kan ada Semuanya? Semua ternyata terjadi. tiga-tiga. Iya. Masya Allah. Semuanya ternyata ya apa yang saya pikirkan itu ternyata terjadi gitu. Ya kan? Ternyata terjadi. Biasanya saya hanya 1 kali mengisi itu kuota, sekarang udah 3 kali. Kemudian kemarin mungkin karena porsi istirahat saya itu kurang, kemudian fisiknya mungkin lelah ya. Kalau kita stamina imun kita turun, pasti kita kan down gitu kan. Nah mungkin itulah yang menyebabkan mungkin kemarin tuh ya kurang pandai lah sedikit menemukan waktunya kan. Itu jadi tapi kalau walaupun seperti itu di lapangannya kenyataannya kan tetap harus dijalani gitu. Baik. Itu tentang kekhawatiran. Iya. Selanjutnya kita akan masuk ke harapan ya Pak Ali. Kalau menurut Pak Ali, apa saja harapan yang Pak Ali impikan sebelum mengikuti? Harapan ini memang dari awal pun saya sudah membayangkan gitu, apa sih apa sih guru penggerak ini, apa sih nanti ini muaranya, tujuan akhirnya apa sih? Memang awalnya bertanya Sebenarnya gitu. Bapak berharap Iya, harapannya Pak. Cuma ketika saya sudah ikut seleksi, harapan saya dan karena di situ ada setelah membuka-buka elemen kan karena ini transport. sebelum buka-buka loh Pak. Harapan Bapak. Harapan saya kalau sebelum dibuka hanya main Belum masuk ya, kita guru belum penggerak. masuk ya, belum masuk ke guru penggerak. Oh ya, saya harapan satunya yang penting saya dapat ilmu. Dapat ilmu itu pertamanya. Oke. Nah, harapan pertama saya dapat ilmu. Yang kedua, saya ingin lebih banyak lagi membaca untuk supaya saya tuh rajin membaca dengan program ini kan pasti membaca lagi karena di SIP-PKB itu kan banyak fitur-fitur tuh. Di dalam SIP-PKB banyak fitur, alhamdulillah saya mengikuti selalu gitu. Ada yang kemarin kayak Jadi Bapak berharap lebih banyak membaca. Iya. Membaca. Iya, membaca kan bertepatan dengan mendapat ilmu kan. Orang kalau membaca pasti dia dapat poinnya. Jadi saya tuh supaya waktunya jangan banyak terbuang, makanya saya ikutilah apa ada yang fitur-fitur yang ada di SIP-PKB. Dulu kan ada asesmen, guru berbagi, ya kan. Kemudian apa lagi ada 3 saya ikuti, inklusi, pendidikan inklusi, saya ikuti dulu. Jadi sebelum mengikuti ini Bapak berharap Bapak Hanya mendapat ilmu dan menambah pengetahuan saya dalam bagaimana cara menjadi guru atau pendidik yang baik. terus Pak dari harapan-harapan yang sudah Bapak sebutkan tadi, apakah harapan tersebut sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Sangat terwujud. Buktinya filosofi pemikiran saya negara itu berbekas dalam ingatan dan pikiran saya. Sampai berbekas ya Pak. Baru 1 bulan itu Iya. PHD sudah Memang berbekas gitu kan, sehingga ketika membahas masalah itu saya selalu bilang harus selalu ini. Mungkin dosa saya banyak bisa terbatas. Gitu kan. Baru 1 bulan ya Pak Ali, Masya Allah. Bagaimana nanti bulan kedua? Iya, nggak tahu juga. Jadi Insyaallah akan berjalan sesuai dengan harapan Bapak. Amin. Nah kemudian Pak Ali, adakah harapan baru yang Pak Ali harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depannya, artinya bulan kedua sampai 9 ke depan ya? Ada nggak harapan baru yang Pak Ali harapkan? Ya itu tadi Bu, harapan baru saya semoga saya bisa menjadi pendidik yang seperti diharapkan oleh filosofi pendidikan kejuruteraan. Harapan saya yang utama itu saya bisa menerapkan filosofi pemikiran keagamaan utara di kelas atau di sekolah di tempat tugas saya mengabdi.
mendidik anak dengan sepenuh hati, lebih sepenuh hati lagi. Mungkin saya memang mendidik anak sepenuh hati kan selama ini, artinya anak didik saya itu, siswa itu saya didik. Saya tuh memang kalau sebelum demikian proses saya kan, saya hanya berorganisasi, saya mendidik anak itu penting anak akhlaknya baik. Saya belum mengajar kolektifnya. Itu aja gitu. Yang penting anak itu baik deh akhlaknya, sudah kalau udah baik akhlaknya nanti insya Allah ilmu itu ada aja, nanti itu pikiran saya. Tapi setelah lebih dari itu, memang kita disuruh menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Itu kalau kita pikirkan mendalam dalam kata-kata Kejayaan itu. Bukan hanya sekedar budi pekerti yang luhur, tapi kan di sini Kejayaan ingin mengubah peradaban kita sebagai manusia. Artinya harapan baru itu Bapak berharap Ilmu yang saya ke depan lebih bisa diterapkan. Iya. Nah, untuk 8 bulan ke depannya saya berharap semoga ilmu tentang pemikiran filosofi Kejayaan itu lebih mendarah daging lagi di dalam diri saya pribadi. Dan insya Allah nanti kalau memang nanti tatap mukanya berlaku akan direalisasikan di sekolah atau di kelas kita mengabdi. Itu ada harapan baru dari Bapak. Iya. Memang di samping dari awal itu kan memang menjadi inspirasi, menjadi inspirator bagi guru-guru yang lain. Artinya 8 bulan ke depan Bapak akan menerapkan pemikiran KHD ini di dalam kelas Nyata kalau memang nanti itu daringnya berlaku. Daring atau tadi belajar tatap muka terbatas. Ya, tapi di sekolah yang satu itu memang saya sudah mulai merefleksikan diri saya. Tadi saya sudah mulai mencoba ketika saya emosinya muncul, saya langsung kembali lagi filosofi pemikiran. Jadi ibaratnya seperti pemikiran filosofi hadir bagi saya. Insya Allah berarti Bapak akan menerapkan di dalam kelas Bapak dan Bapak ingin ada perubahan di Iya. dalam kelas ya Bapak ya. Iya. Baik, kalau lah insya Allah ke depan ini kita PPKM dan Bapak ingin melakukan perubahan di dalam kelas. Nah, perubahan yang di kelas itu seperti apa nih Bapak? Iya itu tadi Bu, saya Kalau dia menurut pemikiran KHD seperti Bapak, kira-kira pembelajaran yang seperti apa nih yang Bapak mau? pembelajaran yang saya ingin terapkan kalau di samping memang di di proses yang lama itu yang baiknya tidak saya laksanakan, cuman saya akan menambah, memadupadankan, mengkombinasikan dengan pemikiran filosofi Kejayaan Nusantara dalam mendidik anak ini. Saya akan lebih detail lagi memperhatikan setiap karakter anak didik saya. Karakter anak didik saya. Mereka 32, 34 di dalam kelas itu tidak ada yang sama karakternya. Nah di sini kita dituntut pemikiran filosofi Kejayaan Nusantara itu memberikan hak kepada anak sesuai dengan kodratnya. Artinya nanti saya akan lebih, kalau memang si A pengennya nggak bisa belajar, kita nggak bisa memaksa dia untuk bisa belajar dengan kognitifnya. Berarti mungkin afektifnya di supporternya. Tetapi setiap anak perlu ditonjolkan karakter yang dia miliki, keunikannya. Tatap muka terbatas diterapkan, Bapak masuk kelas, Bapak mencoba menggunakan anak tadi. Ya. Pertama sekali Bapak ingin perubahan karakter. Ya. Ketika perubahan karakter ini terjadi, Bapak masuk kelas. Artinya di dalam pembelajaran. Ya. Adakah model atau strategi yang bisa Bapak pakai sehingga karakter ini muncul? Ya jelas Bu, karena kan walau bagaimanapun di dalam proses pembelajaran tentu ada metode dan strategisnya gitu ya. Jadi sudah apa nih yang sudah ada di kepala Bapak? Iya, sudah jelas. Saya udah gak sabar tanpa pembelajaran, tanpa metode, tanpa strategi, nanti kita tidak akan bisa mencapai filosofi pemikiran Nusantara. Berdasarkan filosofi pemikiran KHD tadi, model seperti apa nih kira-kira? Kalau mungkin lebih banyak, saya mungkin nanti akan menyampaikan itu secara berdiskusi mungkin lagi ya. Berdiskusi itu memang ditonjolkan kepada setiap anak sehingga anak itu kita tahu ternyata dia nggak bisa berbicara. Oh ini ini anaknya nggak bisa berbicara. Tidak, kita nggak jangan paksa. Bapak suruh anak langsung diskusi atau gimana nih? Nah, sebelumnya kalau ini yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya menerapkan pemikiran Kejayaan Nusantara, tentu saya memperkenalkan diri dulu terhadap anak saya. Bahwa Bapak ini mengikuti program guru penggerak, apa sih guru penggerak? Bapak tahu? Nggak tahu, pasti saya jelasin dulu. Ya. Bapak sekarang aku ikut orang penggerak. Seperti yang pun yang saya lakukan itu, karena di sekolah yang satu saya sampaikan sama saya.
jangan biarkan misteri bernada suara tinggi dalam media Kristen. Saya sampaikan itu. Kenapa? Karena misal ada sekarang ikut dengar saya sampaikan lah. Sehingga saya bilang penyeleksikan untuk negara ini dari sekian ratus ribu seluruh Indonesia hanya yang diambil 2.881 orang. Alhamdulillah termasuk Misa 1. Artinya itu pendahuluan ketika Ya, alhamdulillah anak itu bos kasih upload. Misa bukan butuh upload sekali kalian. Yang Misa butuhkan adalah pemikiran filosofi gerindra yang telah bisa dapatkan dan akan bisa sampaikan kepada. Apa itu? Intinya adalah anak adalah peserta didik adalah kodrat yang diberikan hak belajar. Untuk dalam memberikan hak belajar itu bisa nggak boleh marah-marah. Tadi sampaikan tadi itu. Selesai pendahuluan ya? Ya, Ketika benar-benar. memasuki kegiatan inti pembelajaran. Nah, setelah itu kan tentu dengan cara tadi itu metode strategis. Diskusi yang seperti Bapak katakan tadi. Diskusi misalnya seperti ini. Kita buat dalam satu kelas itu kan ada 34 orang. Kita bagi 6 kali 6 3. Berarti ada 6 atau 5 kelompok. Nah, nanti kita menampilkan kepada anak peserta didik kita, coba bagikanlah apa misalnya kalau misalkan saya industri. Good morning, how are you? Misalnya materinya. Good morning, how are you? Silakan kalian diskusikan. Ini intinya tentu diberikan dulu pengantar pembelajarannya. Nah, setelah itu ada suruh diskusi, silakan. Kamu yang mau bertanya, kamu yang mau menjawab. Artinya anak didudukkan berdua. Dia tidak berkelompok berdiskusi. Kelompok, Iya, ada berdiskusi. anak yang bertanya, ada anak yang Nanti anak yang mempraktikkan, anak yang mencatat, kemudian anak yang nanti menjawab. Artinya nanti akan ada cooperative learning. Iya, tentu. Artinya banyak sekali cooperative learning yang ada. Salah satunya yang Bapak pilih yang mana ya? Seperti adanya namanya together, segala macam. Pasti salah satunya. Kalau saya ya istilah itu mungkin ya. Kalau saya dia menerapkan yang jelas mereka berdiskusi dari situ saya lihat kan dalam proses pembelajaran itu saya lihat oh anak ini bisa ya. Oh anak ini memang nggak berbakat dalam berbicara. Dia berbakat dalam berdiskusi. Jadi seperti itu. Kira-kira pakai media tidak ya? Alhamdulillah Bu, kelas kami ini kan ada media nih. Berhubungan dengan good morning tadi media Ya. apa yang Bapak pakai? Media pembelajaran audiovisual. Saya alhamdulillah di laptopnya ada ini. Seperti juga tugas-tugas dari ada itu. Nanti Bapak munculkan. Iya, munculkan ini sedikit ini yang materi kita seperti ini nanti harapan riset. Menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan itu student learning tidak nanti? Kalau yang memang kalau seperti itu saya lakukan karena anak banyak yang baru kerja jadi sesuai learning. Karena anak yang banyak bekerja saya hanya memberikan dari awal saja. Anak yang banyak bekerja. Anak yang banyak bekerja. Artinya dia berdiskusi, berkolaboratif, bekerja sama. Menarik sekali Pak. Ya. Karena Bapak ada anak berdiskusi, Bapak menampilkan audiovisual. Ya, dan audiovisual itu video-video saya sendiri sudah ada di dalam laptop saya. Artinya ketika Bapak tadi memperlihatkan audiovisual, Bapak ada di dalam video Bapak, Ya. anak melihat, anak bekerja, diskusi. Ada tidak harapan lain selain Bapak cukup melihat anak berdiskusi? Harapan lain Bagaimana Bapak melihat apa cukup melihat saja mereka berdiskusi? Apa ada cara lain untuk menunjukkan bukti bahwa ini memang anak ini student learn ya? Mungkin nanti ketika Bapak keluar dari kelas, Bapak akan mengatakan sekawan bahwa ternyata tadi saya student learn. Buktinya mana Bapak? Ketika Bapak ngomong aja percaya tidak? Ya, Tidak ya. cara supaya kalau Bapak untuk bisa membuktikan itu Iya. ya tentu bukti nyatanya mungkin kan kalau hari bahasa Inggris itu banyak ungkapan ya, artinya banyak dialog. Jadi anak saya suruh aja langsung bisa nggak dia ngomong. cukup Bapak lihat saja Kalau untuk materinya ya, tapi kalau untuk sikapnya tentu di dalam. hasil dari yang mereka lakukan seperti apa kira-kira Bapak mau ambil ininya fisik bisa tidak ya? Kalau memang Fisik dari yang mereka lakukan. kalau memang waktu besi kalau memang bisa biasanya nggak ada ini Bu, nggak ada selama ini ada sih sebagian anak yang speaking misalnya nih identitas dengan mereka identitas diri saya kalau mereka tidak bisa saya videokan ada video. Oke, video Pak. Videokan kegiatan diskusi anak. Ya. Saya kira bagus sekali ya. Ya saya kalau yang selama ini saya lakukan Bu, itu saya misalnya materinya tentang member of family atau kalau di dalam sini namakan family tree. Bagaimana kalau anak
mereka malah berempat, ada salah satu dari mereka aja yang minta melakukan pengambilan video itu, artinya tidak melibatkan bapak. Bisa jadi, bisa. Bapak Bisa sudah jadi. seperti itu kan seperti apa? Tapi belum saya lakukan itu, karena kan melibatkan anak, jadi Tapi anak. ada rencana. Kalau saya biasanya kita bantu dengan rekan sejawat mengambil videonya tuh, supaya Kita bicara kemungkinan bahwa ada student dari A sampai Z, siswa yang terpusat pada siswa. Ketika bapak melibatkan teman, artinya tidak student learning. nah mungkin ke depannya mungkin, tapi selama ini yang terlalu seperti itu kan. Mungkin ke depan nanti lagi ya, mungkin yang ngambil videonya mungkin lagi siswa di depan. Masya Allah, jadinya di sana bapak tetap melihat Ya. anak berdiskusi, di situ studentnya, Ya. kemudian anak melakukan pengambilan video. Nah, mungkin kita Artinya anak sudah mulai berkolaborasi Ya. selain dari kognitif, tapi Afektif. ada efektif ya. afektif, satu lagi Psikomotor. psikomotornya. Tapi Ya. kan ketika mereka punya punya kemampuan kemampuan juga tuh dengan apa video. dari harapan Bisa jadi. dan menurut saya nanti ketika audiovisual yang berikutnya video anak murid bapak ini ya. Insya Allah kalau memang pelajaran tatap muka terbatas ini berlaku atau bisa diterapkan, kita coba lancarkan seperti itu. Baik, Masya Allah luar biasa. Terkait dengan yang barusan kita diskusikan, anak diskusi, anak kemudian juga itu hasilnya nanti akan berpakai untuk penilaian sikap, penilaian keterampilan dan Sudah jelas, sudah jelas. luar biasa. Sudah jelas. Baik, bagaimana andaikan ini terjadi, bagaimana dukungan kepala sekolah nih, Bapak harapkan? Tentu mudah-mudahan lah. Kalau Penerapan perubahan kelas ini ya. saya rasa kalau hal yang positif, insya Allah siapapun akan mendukung, bukan kepala sekolah. Dukungan yang paling sangat Bapak harapkan terhadap proses tadi. Semuanya, semua komponen sekolah, kepala Salah sekolah, satunya kepala dari sekolah, Kepsek, oke, dari Kepsek. Kepsek, kemudian wakanya, kemudian guru kan sejawat. Tapi selanjutnya Menurut Bapak apa dukungan seperti sarana dan prasarana? jelas loh. Ini salah satu bukti nih, alhamdulillah. Kalau Ya. sarana yang sifatnya PBM yang mereka kerjakan diskusi tadi kira-kira ada tidak dukungan? Mereka berdiskusi kedua, kemudian mereka akan nyepret video atau foto Dukungan dari maksudnya dari saya, dari kepala sekolah terhadap kegiatan inti tadi. ya cuman audiovisual yang ini fokus. Kalau merah kan pribadi kita ya, bukan kita kan. Atau kalau Kepsek juga mau menyediakan itu? Alhamdulillah ya. Sangat-sangat ya. Iya, dengan saya. Baik Bapak, saya sangat senang sekali dengan Siapa yang nggak mau? karena saya sendiri matematika, Bapak kan bahasa Inggris, dan itu sudah terbayar di saya. Yang awalnya kan sebelum Bapak masuk ke CGP, Bapak ngajarnya mungkin cukup good morning, artinya selamat pagi anak-anak gitu ya. Ternyata penerapan yang akan Bapak lakukan anak itu sendiri yang akan. Nah kalau untuk diskusi bahasa Inggris itu udah banyak sih saya lakukan videonya juga, dan memang karena masih anak pemain, artinya bukan student learning, bukan anak sama sih terlibat itu. Seperti buat videonya saya sendiri. Baik, itu kedepannya Nah, kedepannya karena ada masukan dari Ibu, mungkin luar biasa. Jadi catatan penting di sini bahwa Bapak akan melakukan diskus 2 anak atau 4 anak, kemudian ada psikomotornya anak yang mengambil videonya juga ya, Iya. video diskusinya. Tapi kayaknya ngedit mungkin kalau anak itu diberikan kesempatan waktu mungkin bisa ngedit. Buktinya video yang saya buat Masya Allah, luar Iya kan? biasa. Ide itu sangat menolak Karena sekali. video yang saya buat sekarang itu memang idenya dari saya, yang mau eksekusinya anak saya gitu, anak kandung. Oke. Jadi seperti ini loh nak, seperti ini bisa, alhamdulillah bisa dia. Gitu. Baik. Jadi- dan itu sudah terbayang, Nah. sudah menerapkan di anak kandung. Dan anak kandung sudah diterapkan. Oke. Tapi Mantap dia sekali, luar biasa. Iya. Aduh, Bapak saya udah gak sabar lagi ketika Bapak melakukan aksi nyata itu, bahwa yang selama ini yang pintar buat video pembelajarannya saya nih. Tapi ternyata setelah masuk bulan kedua sampai bulan ke-7, ternyata siswa saya yang Ya, pintar. mudah-mudahan insya Allah. Emang student-nya emang benar-benar dari 99,99% Amin. ya. Tapi Bapak luar biasa. Baik Pak Ali, selanjutnya ini berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang barusan kita bahas, yang sudah Pak Ali pelajari, perubahan-perubahan yang akan Pak Ali lakukan
tadi sudah Bapak ceritakan semua. Kemudian kegiatan ini sebenarnya harapan Bapak terhadap kegiatan ini sendiri apa Pak? Ketika senatnya. Maksudnya gimana Bu? Sorry. Bapak berharap apa yang bisa Bapak dapatkan dari kegiatan yang akan Bapak lakukan tadi yang sudah rendah ya? Harapannya, ya jelas Bu, harapannya tentu saya ingin anak saya secara kognitif itu bisa berhasil menerima materi yang saya sampaikan secara kognitif. Secara psikomotor juga bisa mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Pertama ini namanya praktek, mempraktekkan. Itu yang terlebih lagi tentu itu tadi Bu, memiliki budi pekerti, karakter budi pekerti yang itu harapan. Tapi kalau pembelajaran yang Pak Ali dapatkan dari yang akan Bapak terapkan itu pembelajaran buat diri Bapak yang dalam Bapak dapatkan setelah melakukan ini anak tadi ya. ya kira-kira pembelajaran apa yang Pak Ali dapatkan? Oh ya, pembelajaran setelah Yang Bapak dapatkan dari kegiatan itu apa? Tadi kan hanya sekedar harapan, tapi pembelajaran baru yang Bapak dapatkan apa? Mungkin rasa kepuasan batin kali ya. Karena anak alhamdulillah sesuai dengan apa yang keinginan kita, anak bisa lakukan, tentu kita puaskan kepuasan batin kita. Berarti saya berhasil menjadi anak saya. Gitu. Ya. Baik. Ini belum terjadi ya. Seandainya terjadi ini apa Bapak lakukan kira-kira seperti apa ya respon peserta didik? Sebenarnya sudah terjadi, Bu, cuman mungkin presentasinya itu. Oke, kalau sudah terjadi, bagaimana respon peserta didik? Saya rasa mungkin perubahan yang Bapak lakukan. Mungkin kalau selama ini kan saya juga kalau sudah waktu tatap muka normal itu saya sudah melakukan juga beberapa hal seperti yang sampaikan dalam topik. Cuman ini kan hanya presentasinya aja mungkin sedikit. Walaupun sedikit, bagaimana? Mungkin kalau saya presentasikan kena 30% lah mungkin. 30% respon peserta didik itu seperti Sudah apa? bagus itu artinya. Respon peserta didik itu ya? Iya, responnya itu deh enak kalau belajar dengan misal tuh ada gambar-gambar, ada video gitu ya. ya. Responnya seperti itu. Ya, tanggapannya gitu. Jadi, gitu ya. jadi mereka tuh nggak memotong menerima materi, buka buku buat tugas no. Pak, Kalau enak Pak. ya saya Pak enak Pak apa ya? bukan gini. Memang kalau anak itu lebih mudah menerima materi itu kan daripada audio dan visual. Jadi hal itu saya terapkan gitu. Tapi memang tidak dalam semua materi, mungkin ada materi-materi yang memang sedikit sulit ya. Kalau materi itu sulit, susah menggunakan audio visual. Kembali ke respon anak tadi, ada satu anak yang mengatakan Pak enak Pak. Ada nggak respon yang lain selain dia mengatakan Pak enak Pak yang kayak nggak enak itu bukan bahasanya kita lupa, mungkin gini ya. Mantap kali ya, enak kali ya, mantap ya. Kalau dengan bisa tuh ada video, ada gambar gitu kan. Ada video, ada gambar gitu ya kan. Kan nanti kalau di video itu kan ada kayak gambar misalnya dulu belajar tentang binatang. Kayak buat kudanya yang kecil, muncul yang besar, hilang timbul gitu kan. Apa responnya berupa Pak enak Pak, Pak mantap Pak. Bukan mantap, fiskerendang, kan gitu bahasanya. Fiskerendang. Fiskerendang, masalahnya kan gitu kan. Iya kan? Nah dibuat pula gambar Apa juga. Melihat ada respon lain selain dia menyatakan enak dan mantap? Mungkin kalau saya lihat secara itu psikis anak itu, secara psikis anak itu memang senang dia. Anak itu lebih senang dengan kita belajar dengan menggunakan audio visual. Cuma kendalanya sekarang kan kita gurunya gitu. Gurunya mampu tidak membuat pembelajaran itu menggunakan audio visual. Mungkin di sini kami guru-guru ada sih beberapa orang yang selalu menggunakan fokus itu. Sehingga kadang-kadang dengan keterbatasan fokus kadang agak apa sedikit pula kan karena saya tanya respon siswa. Tapi alhamdulillah dengan adanya renovasi gedung ini Bu, enam kelas ini kami alhamdulillah dilengkapi Ibu bisa lihat sendiri. Baik Pak Ali, ketika ada respon siswa mengatakan Pak enak Pak atau Pak mantap kali Pak, Bapak pakai audio visualnya saya suka, saya senang gitu. Nah itu respon siswa. Nah kalau respon Pak Ali sendiri melihat siswa yang responnya seperti itu gimana Pak? Respon saya itu besok saya ngajar lagi, membuat lagi. Aduh, Bapak tambah semangat ya? Iya, tambah semangat. Cuman kadang-kadang kan membuat sebuah video itu kan butuh waktu dan proses gitu. Apalagi
Jadi misalnya kalau kita mau menampilkan yang lebih baik itu kan butuh waktu lagi gitu. Itu baru hanya sekedar memberikan melalui visual saja dulu. Tapi yang pasti Bapak tambah semangat untuk membuat audio visual yang lebih lagi. Ya, lebih lagi. Tambah semangat untuk membuat pembelajaran secara audio visual. Kemudian ya merancang pendidikan memang betul-betul anak yang akan bekerja gitu. Guru tuh yang biasanya yang lebih KHD ya. yang biasanya kita misalnya enggak lah 50% anak 50% guru. Besok kita membuatnya 75% anak atau 25% gurunya. Jadi kita tuh memang itulah kalau seandainya dari dulu pemikiran ini diterapkan mungkin kita udah maju cara berpikir anak-anak didik kita gitu. Ya cuma mudah-mudahan kedepannya Indonesia kita khususnya guru penggerak ini CJP ini ya betul-betul bisa merevisikan pemikiran hari ini di kelas nanti. Harapan seperti itu. Mudah-mudahan banyak sekali. Baik, itu Bapak melihat respon siswa seperti itu. Kemudian hal-hal yang sudah baik dari perubahan ini tadi Bapak sudah jelaskan juga ya. Hal-hal yang baiknya tadi bahwa respon anak juga sudah baik. Bapak juga sudah tertata dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, sedikit tadi Bapak kan menyampaikan ke depannya nih. Sebenarnya menurut Pak Ali, apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya berhubungan dengan pembelajaran yang sudah rencananya akan Bapak terapkan ini? Yang perlu sebenarnya yang amat sangat perlu diperbaiki ke depannya itu apa? Maksudnya dari diri saya itu secara umum. Saya kira ke diri Bapak boleh, ke siswa boleh, secara umum. Kalau saya hanya dari sini Bu, kedepannya seluruh guru itu harus mengerti filosofi kehidupan. Baik, kalau itu seluruh. Kalau ke diri Bapak sendiri? Kalau diri saya sendiri tentu saya ingin betul-betul menerapkan karena sudah masuk ke dalam pendidikan filosofi kehidupan, ingin menerapkan merealisasikan dalam nyata. Betul menerapkan sebenarnya apa yang ada pada diri Bapak yang betul-betul yang perlu Bapak perbaiki? Itu tadi Bu, kestabilan emosional. Kestabilan emosional. Ya. Kalau terhadap audio visualnya sendiri? Ah itu udah lama sih saya memang mau minta sama Pak Kepser. Sebenarnya itu udah terwujud. Bapak minta apa? Saya minta speaker, aku saya untuk double. Jadi saya tuh kan suka ngomong. Jadi saya ngomong. Speakernya bisa apa seperti apa? Nggak ada, cuma yang kecil segini. Nggak, kalau di kelas saya nggak dengar tuh. Bapak butuh speaker. Ya. Jadi yang perlu diperbaiki bahwa Bapak butuh speaker. Speakernya dong. Selama ini Bapak nggak punya speaker. Punyanya kan kecil, tapi kan kecil itu kan nggak cukup ke belakang. Butuh speaker untuk perbaikan ke depannya ya. Ya, kalau bisa. Kalau nggak tahu nanti pendengar yang belakang, tolong bantulah pembuatan labor bahasa. Alhamdulillah lahan luas, labor bahasa kami nggak punya. Baik. Labor bahasa Bu. Baik Bapak, kita sudah berbincang lama sekali tentang hal yang Bapak lakukan di dalam kelas. Nah sekarang kita akan mencoba diskusi bagaimana tindak lanjut perbaikan setelah pendampingan ini ya. Tindak lanjut perbaikan saya. Baik, yang pertama yang akan kita coba diskusikan menurut Pak Ali. Apa rencana tindak lanjut Pak Ali terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran KHD? Yang pertama itu tadi Bu, guru betul-betul memahami pemikiran filosofi dan praktik. Betul-betul memahami filosofi pemikiran kehidupan sekarang. Setelah dipahami, dicerna, kemudian refleksi diri kita. Selama ini kita lakukan sesuai nggak dengan itulah selalu yang menyentuh hati saya. Selain dari itu memahami Pak? Itu tadi Bu, setelah kita pahami, kemudian kita refleksi diri kita selama menjadi guru. Kayak saya kemarin makanya saya berbicara filosofi, kemudian saya berbicara tentang mengajar, mungkin karena banyak kesalahan saya, selalu saya tuh sedih mungkin. Dan saya itu mungkin terharu mendengar diri saya, salah dong saya lakukan selama ini gitu. Rencana tindak lanjut pertama betul-betul memahami, Iya. dan tindak lanjut kedua Bapak berusaha merefleksi. Bagaimana dan selanjutnya setelah memahami, merefleksi, selanjutnya ada rencana? Rencananya kita apa ya? Aksi nyata itu diterapkan di kelas kita gitu. Aksi nyata tadi, aksi nyata diterapkan di kelas kita. Pembelajaran itu kayak diterapkan di kelas kita gitu, di mana kita mengajar. Maka akan terasa pemikiran hari itu memang melekat pada diri setiap guru itu.
Apalagi kita yang udah ikut TGP ini kan. Itu artinya rencana tindakan ke depan Iya. perubahan yang akan Bapak lakukan di kelas. Baik itu tentang perubahan kelas tadi. Terakhir kita akan membuat rencana tindakan untuk penampilan kita ini. Kita akan refleksi dari awal sampai akhir, sudah berbicara panjang lebar, sudah diskusi panjang lebar dengan semangat yang manusia, tetesan picuran air mata. Semata kebaikan. Kita coba untuk refleksi Pak ya kembali, lalu Pak Ali. Apa hal yang paling menarik yang Pak Ali dapatkan setelah proses pendampingan individu yang kita mulai dari jam 10 sampai jam 11:10? Apa hal yang paling menarik yang Pak Ali dapatkan Sekarang ini. setelah proses dari 1 jam berlalu ini ya? Oh, yang saya dapatkan yang pertama di sini mungkin saya mungkin lebih terbuka lagi dengan apa yang saya hadapi. Terbuka ya? Yang terbuka dengan apa yang saya hadapi, gitu kan. Yang kedua, dari pendampingan ini saya ingin betul-betul pendampingan ini menjadikan sebuah langkah awal. Paling menarik Pak? Yang Menarik satu aja. yang paling menarik kita bisa bersama-sama antara PP Terbuka kan ya? terbuka Terbuka dengan apa adanya tadi. apa adanya kita. Bapak, jadi yang paling menarik Bapak Ali, keterbukaan yang sedang Bapak hadapi, Bapak bisa menemukan dari. Iya, saya bisa menyebutkan itu tadi gitu. Nah, kenapa itu yang membuat menjadi sangat menarik untuk Bapak? Kenapa? Karena mungkin tidak tahu juga bahasa saya, mentang bisa mungkin menyesali mungkin kekeliruan saya menjadi seorang, iya, atau memang saya betul-betul filosofi pikiran itu tuh menempel di otak di pikiran hati saya mungkin, dan saya memang mudah-mudahan ke depannya bisa diterapkan juga. Hal yang menarik. Menarik karena Bapak bisa terbuka. Iya. Bapak jadi bisa terbuka ya? Betul ya. Yang pasti Bapak merasa melekat sekali. Nah, mungkin filosofi itu seolah saya tuh ingin cepat-cepat loh menahan habis pandemi ini kan, ingin rasanya ingin terjun di kelas nyata itu gitu. Artinya pemikiran filosofi Kiai Hajar Dewantara ini membuat Bapak bisa terbuka. Iya. Dari pukul 10 sampai pukul 11. Satu yang kedua, iya itu tadi membuat kita lebih dekat dengan anak gitu Bu ya. Sehingga kita itu bisa menuntut anak itu tadi kan, Kiai Dewantara itu jangan bedakan anak kandung dengan anak didik kita. Anggaplah anak didik kita itu seperti anak kandung. Dan itu sudah saya lakukan Bu. Sudah saya lakukan sebelum saya mengenal pemikiran seperti ini. Cuman kan yang mendalam maknanya itu kan, biarkan anak tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Di situ kan maknanya sangat dalam. Ternyata setelah satu kali ya. Iya, ternyata selama ini kan saya harus push you mau jadi ini harus you pintar loh. Kan gitu. Masya Allah. Sekarang ya. Sekarang kan enggak lagi. Biarkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Baik. Jadi mohon maaf, selemah apapun anak itu dia memiliki keunikan. Jangan marah dengan ya. jelas yang pernah berkata. Nah, ya. Jadi mungkin penyesalan Baik, terakhir ya Pak Alia, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan yang barusan ini, dan menurut Bapak lagi pendampingan berikutnya kira-kira apa yang perlu kita perbaiki ya Pak? Oh, kalau di antar kita atau alih dengan PP ya? Boleh akan kita. Kalau dengan PP itu saya rasa alhamdulillah hal seperti ini dipertahankan kalau bisa ditinggalkan. Di antara CGP mudah-mudahan bisa berkomitmen, satu rasa, satu upaya. Satu komitmen, satu rasa. Itu dengan CGP-nya gitu. Kemudian mudah-mudahan antar CGP ini ada rasa saling yang tadi kalau saya bilang dengan saya, dengan anak didik saya itu. Tapi komitmennya sudah baik tidak ya? Kan untuk kedepannya. Nah, untuk kedepannya komitmen belum ada ya? Sekarang belum lagi. Ya kan, komitmen kan kita perbaiki ke depannya. Nah, yang perlu kita perbaiki ke depannya komitmen kita. Kalau memang kita ini tidak mengganggu seperti sampaikan oleh Pak Kesek tadi, kalau memang tidak mengganggu jam pokok kita, kewajiban kita mengajar, mari kita bergabung. Tapi kalau memang seperti ini, ada rekan kita yang memang dia mengajar, ya apa boleh Pak? Dia perlu diperbaiki ke depan. Iya. Tapi yang hal yang sudah baik dari pendampingan ini apa ya? Ada tidak ya? Ada. Apa ya Pak? Ini tadi Bu merasa dekat ya, kita ini rasanya dekat ya.
Kita saya baca dia saya dengan saya kan saya baru kenal juga dengan ibu, tapi rasa kita kan udah lama sekali melaksanakan kenalan itu. Jadi kedekatan ini mudah-mudahan bisa terjaga dengan baik dan ditingkatkan lagi ke depan. Menurut Bapak paling baik apa ada hanya pada pembuka dan kedekatan aja, apakah ada hal baik lainnya? Ya, di satu kata memperhatikan norma-norma kewajaran ya kan itu ya sudah jelas apapun yang kita lakukan kalau tidak dengan norma aturan atau etika yang berlaku saya rasa sudah enak gitu. Tapi tetap berpedoman kepada norma-norma yang berlaku. Insya Allah kita saling menjaga, menghargai satu dengan yang lain. Kedekatan ini sudah terjadi selama bukan hanya 9 bulan, bukan hanya 9 bulan, orang love everlasting ya. Insya Allah baik Pak Ali, kita sudah bicara tentang hal yang baik-baik tadi berupa ada kedekatan, ada keterbukaan, baik saya dengan Bapak maupun terhadap pilihan-pilihan yang lainnya. Kemudian perbaikan ke depannya Bapak berharap ada komitmen dalam hal jangan bentrok antara jadwal pendampingan dengan jam ngajar, dan itu nanti akan kerjasama dengan pihak sekolah Pak. Baik Pak Ali, sudah 1 jam 15 menit saya melakukan pendampingan ini kepada Bapak. Salah saya minta maaf. Sama-sama Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you, dan salam bahagia. Dadah.